Gangguan depresi adalah suatu gangguan jiwa yang cukup sering kita temukan di dalam masyarakat. Saat ini yang menjadi penyakit ranking kedua ya, sebagai penyakit di dunia. Dan prevalensinya pada perempuan itu sekitar 15-25%. Sedangkan pada laki-laki lebih rendah ya, sekitar 5-15%. Apa itu tanda-tanda bahwa orang menderita gangguan depresi? Pertama adalah perasaan sedih. Jadi muncul perasaan sedih, perasaan murung yang bisa berlangsung sepanjang hari, setiap hari dan berhari-hari. Dan kemudian ada perasaan tidak ada tenaga, letih, tidak ada minat, perasaan malas, ya. Ada rasa malu sehingga mengisolasi sosial, rasa bersalah, rasa hidup tidak ada guna, nafsu makan berkurang, tidur juga susah, terganggu tidurnya, hubungan seksual juga terganggu, berpikir bahwa tidak ada gunanya lagi ya hidup ini, merasa rendah diri, merasa tidak ada masa depan. Nah, karena itu sering berpikir untuk melakukan tindakan bunuh diri, tidak jarang berakhir dengan bunuh diri. Terus kalau kita mengalami depresi, itu akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Misalnya kita bisa terganggu pekerjaan kita, fungsi pekerjaan terganggu, absen di tempat kerja bertambah ya. Terus tidak bisa fokus terhadap pekerjaannya, karena salah satu dari gejala depresi itu sendiri juga adalah berkurangnya kemampuan kognitif. Kognitif itu seperti memori, konsentrasi, dan berbagai fungsi terkait dengan kognitif itu berkurang. Hubungan sosial kita bisa terganggu, kita mungkin mudah marah atau yang menarik diri dari sosial itu sehingga hubungan jadi terganggu. Bagi remaja atau anak-anak yang sedang dalam pendidikan, itu pendidikannya bisa terganggu karena tidak fokus, karena tidak bersemangat atau tidak adanya motivasi, sehingga bisa gagal di dalam pendidikan. Seseorang menjadi depresi banyak faktor ya, jadi bukan faktor tunggal. Salah satu faktor adalah faktor keturunan. Orang-orang yang mempunyai riwayat keturunan yang mungkin orang tua, bahkan mungkin di atas orang tuanya yang mungkin kakek atau neneknya atau saudara kandung yang mengalami depresi, maka dia juga rentan untuk mengalami depresi. Kemudian adalah faktor traumatik ya, misalnya adanya kekerasan-kekerasan yang dialami oleh seseorang, terutama di dalam 10 tahun kehidupannya. Mungkin kekerasan seksual, mungkin kekerasan verbal, misalnya dicaci maki oleh keluarga ya setiap hari, atau kekerasan fisik, ya, anak ditampar atau mendapat kekerasan fisik. Bisa juga mungkin anak-anak yang dibully di sekolahnya juga merupakan suatu kekerasan. Kemudian adanya faktor kimia otak, misalnya ada penurunan berbagai kimia otak bisa menyebabkan kita depresi. Berbagai hormon yang juga terganggu juga menyebabkan kita mengalami depresi. Sebagai manusia kita mempunyai suatu mekanisme pertahanan, baik seperti pertahanan fisik juga. Misalnya ada orang yang begitu kuat secara fisik sehingga meskipun dia terpapar misalnya dengan bakteri atau dengan virus, dia tidak infeksi karena daya tahan fisiknya kuat. Begitu juga pada depresi ini, seseorang juga yang mempunyai daya tahan psikologik yang kuat ya, dia mempunyai kemampuan untuk menghadapi suatu tekanan hidup, maka dia juga bisa mengatasi masalahnya sehingga depresi juga tidak muncul ya.
Banyak kadang-kadang adanya struktur otak yang terganggu, ya misalnya penyakit-penyakit fisik yang juga menyebabkan orang depresi. Misalnya orang stroke, orang dengan diabetes, orang dengan hipertensi, orang dengan berbagai penyakit jantung bisa menimbulkan depresi. Jadi berbagai faktor menyebabkan orang bisa depresi. Nah, sekarang kalau kita mengalami depresi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus berobat, ya, harus segera mencari pertolongan. Pengobatan, datang ke psikiater, dan tim psikiater akan memberikan berbagai akan menilai ya beratnya depresi itu, sehingga nanti ada berbagai terapi yang diberikan. Biasanya terapinya lebih komprehensif, ya. Misalnya dia akan mendapatkan terapi obat, karena memang pada depresi itu ada kimia otak yang tidak seimbang yang bisa kita perbaiki dengan obat. Kemudian adanya psikoterapi yang juga diberikan oleh psikiater, di mana psikoterapi ini berfungsi misalnya untuk mengatasi konflik-konflik yang ada di dalam dirinya, untuk membuat meningkatkan kemampuan dia dalam mengatasi masalahnya. Mungkin psikoterapi diberikan kepada keluarga supaya keluarga itu lebih baik, ya, hubungan keluarganya atau hubungan perkawinannya lebih baik. Jadi banyak terapi yang diberikan. Salah satu juga rehabilitasi kognitif kita menyebutnya, yaitu yang memorinya kurang, tidak bisa menangkap apa yang dikatakan orang, tidak bisa menangkap apa yang dibaca. Itu juga ada suatu terapi yang kita sebut dengan rehabilitasi kognitif, ya. Nah, apa yang paling dikhawatirkan dengan adanya depresi ini? Kan kalau dia merasa bahwa hidupnya tidak berguna lagi, perasaan bersalah, kadang-kadang muncul ide-ide bahwa hidup memang tidak ada berguna. Mungkin kematian lebih baik daripada kehidupan ini, sehingga orang mulai berpikir untuk bunuh diri. Jadi ada ide-ide bunuh diri. Tidak jarang ide-ide bunuh diri ini bertransisi, ya, menjadi rencana-rencana bunuh diri. Misalnya dia mau bunuh diri dengan loncat, kemudian melakukan tindakan-tindakan bunuh diri sehingga bisa berakhir dengan kematian akibat bunuh diri. Kadang-kadang dia juga mencontoh yang diberikan oleh media saat ini, karena kadang-kadang media sosial men-share, ya, berbagai bentuk orang bunuh diri, sehingga orang yang tadinya tidak punya pikiran untuk melakukan bunuh diri yang sukses menjadi terpikir dengan cara yang lebih fatal, sehingga memang berakhir dengan kematian. Banyak stigma di dalam masyarakat, ya. Orang takut berobat, orang malu karena banyak mengatakan bahwa kalau kita mengalami depresi, kita orang yang lemah, orang yang tidak beriman. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Depresi bisa mengenai siapa saja. Di RSCM kita mempunyai klinik, ya, rawat jalan atau klinik rawat inap. Maka kalau Anda mengalami depresi, datanglah ke RSCM, tidak usah malu. Anda akan bertemu dengan ahli-ahli di dalam penanganan depresi. Jadi saya simpulkan bahwa depresi bisa mengenai siapa saja. Depresi disebabkan oleh berbagai faktor, terutama adanya ketidakseimbangan di dalam otak. Justru itu depresi memerlukan pengobatan sehingga dia tidak berakhir dengan kondisi yang sangat buruk, seperti misalnya tindakan bunuh diri.